Satu dua. Ke depan. Aurat Mangun. Mencuba sekali lagi. Gol. Aurat Mangun. Gol ketiga. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Okey, lama tidak bersiaran. Kali ini kita bersiaran karena semalam sejarah tercipta buat timnas Indonesia apabila mengalahkan Oman guys 3-0, kemenangan telak ya. Di mana timnas Indonesia tampil epik dan begitu solid ya semalam dengan mengalahkan Oman 3-0. 3 gol oleh Justin Hubner, oleh Romeni dan juga Ratnar Aurat Mangun memadamkan kelebihan Oman. Walaupun Oman di ranking yang ke-97 FIFA, Indonesia saat ini di ranking yang ke-113 kah 118, lebih kurang dalam lingkungan itulah. Dan bermain di Stadium Gelora Bung Karno ya, di depan penonton dan juga pendukung fans timnas Indonesia itu, di saat yang sangat-sangat penting untuk Indonesia memulakan kembali momentum selepas beberapa bulan tidak bersama pemain-pemain ini. Maka ada pemain baru yang dipanggil, ada juga pemain yang lama, dan kelibat beberapa pemain baru kayak Doni Tri Pamungkas diberi kepercayaan bermain. Itu sangat baik. Dan juga Rizky Ridho sebagai kapten selepas Bang J tidak dapat bermain pada kali ini, tetapi Indonesia begitu solid sekali di bahagian lini belakang ya. Dan gol timnas Indonesia pada minit yang ke-13 ya, memanfaatkan tendangan bebas di sisi kiri, umpan lambung daripada Nathan Joaon disundul dengan baik oleh Justin Hubner ke sisi gawang. Kemudian disusuli oleh gol kedua timnas Indonesia melalui oleh Romeni yang memanfaatkan kesalahan bek Oman yang gagal untuk mengeluarkan bola daripada area kawasan Oman itu sendiri. Dan disitulah oleh Romeni punya insting yang baik mengambil bola itu, membawa, kemudian menyepak, melepasi penjaga gol Oman. Dan seterusnya, sebelum gol ketiga dihasilkan oleh Aurat Mangun, Oman dihadiahkan sepakan penalti, tetapi Emil Audero bertindak sebagai penyelamat cemerlang semalam untuk menepis sepakan ataupun tendangan penalti daripada pemain Oman ini. Jadi guys, kita semak dulu sedikit highlight kemenangan, gol-gol yang dihasilkan dicetak oleh pemain-pemain timnas Indonesia ini. Oke guys, yuk kita simak video ini. Cantik permainan Indonesia semalam. Oi, kalau ini tandukan ini gol. Tengok. Tandukan terbang ya. Indonesia menguasailah perlawanan ini. Ini sepakan bebas apabila oleh Romeni dijatuhkan ya oleh pemain Oman, dan disinilah gol pertama itu terhasil melalui sundulan ataupun tandukan daripada Justin Hubner. Cantik sekali. Tengok. Penjuru sudut di sebelah kanan tiang gol, mendahului Indonesia 1-0. Okey, ini kegagalan daripada pemain Oman ini. Tengok. Apa lagi oleh Romeni di situ. Akhirnya gol kedua oleh Indonesia. Gol oleh Romeni ini. Setiap perlawanan mesti ada gol lah kan dia ni. Antara pemain yang betul-betul punya insting yang baik lah dalam cetakan gol adalah oleh Romeni. Okay, kita lihat gol ketiga daripada timnas Indonesia. Ini di sebelah kanan. 1-2. Ke depan. Aurat Mangun. Mencuba sekali lagi. Gol.
Orat Mangun gol ketiga guys. Hebat. Bola dapat ditahan oleh penjaga gawang, kemudian sekali lagi Orat Mangun. Okey guys, dengan kemenangan timnas Indonesia ke atas Oman, oleh kerana Oman ini rankingnya di atas daripada timnas Indonesia, di ranking ke-79, dan apabila Indonesia di ranking yang ke-118, 113 ke 118 dapat mengalahkan tim yang atas rankingnya, maka akan ada kelebihan untuk timnas Indonesia menambah poin begitu banyak sekali untuk ranking FIFA ini. Jadi kekuatan timnas Indonesia ini bagi saya sangat luar biasa karena kemenangan ini 3-0 ya. Oman tidak dapat membobolkan gawang timnas Indonesia. Jadi ini bagi saya sangat luar biasa karena dengan ketiadaan Bang J di situ pun masih tidak dapat ditembusi bahagian lini belakang timnas Indonesia oleh Oman ini. Dan bayangkan kalau ada Bang J juga di bahagian lini belakang itu. Bang J, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Justin Hubner. Lagilah sulit untuk Oman menembusi benteng ini. Tanpa Bang J pun mereka tidak mampu, apalagi ada Bang J kan. Jadi dari segi kekuatan timnas Indonesia ini, mereka punya disiplin taktikal yang sangat-sangat baik. Melalui John Hedman, kepala pelatih timnas Indonesia, kita lihat ya pasukan timnas Indonesia ini bermain dengan organisasi yang sangat kemas, tersusun dan baik. Memang ada kelemahan-kelemahan juga yang perlu diperbaiki, tetapi secara overallnya mereka mampu untuk mengaplikasikan apa yang diinginkan secara taktikal oleh John Hedman ini di bahagian lini pertahanan, tengah dan serangan. Ini dapat memberi satu kombinasi yang sangat baik dan peluang-peluang dapat dihidang sehingga dapat mencetak 3 gol ini. Kemudian dari segi serangan-serangan balas pantas, timnas Indonesia ini sekarang mereka memanfaatkan kelajuan pemain-pemain. Contohnya Oli Romini sendiri, Orat Mangun, dibantu juga oleh Beckham Putra. Semua ini pemain-pemain yang bagi saya lincah dan punya kelajuan yang tersendiri. Sebab itu mereka selalu dikawal ketat juga oleh defense atau pertahanan Oman, tetapi mereka dapat melepasinya dengan baik sekali. Dan setiap kali Oman ini kehilangan bola, Indonesia menyerang dengan begitu pantas ke gawang lawan dari kiri dan kanan. Kemudian dominasi bahagian tengah, Indonesia ini berjaya sebenarnya mengawal tempo permainan serta memutuskan banyak serangan-serangan Oman ini sebenarnya. Jadi di lini tengah itu sebenarnya berfungsi dengan baik. Tanpa lini tengah yang baik, mereka agak sulit sebenarnya. Oman ini agak sulit untuk menembusi bahagian lini tengah, seterusnya ke lini belakang timnas Indonesia. Jadi Indonesia dia compactkan di bahagian tengah, solidkan di bahagian tengah. Sebab itu mereka dapat mengawal lini tengah itu dengan baik sekali dan menunjukkan satu kombinasi di antara pertahanan dengan lini tengah itu sebenarnya komunikasi yang sangat baik terhubung ya di sini. Dari segi penyudahan ini kali ini lebih berkesan ya, lebih berkesan di mana setiap peluang itu cuba dihasilkan dengan cetakan gol. Itu yang dapat dilakukan oleh Romini, Justin Hubner dan juga Ratnar Orat Mangun. Dan walaupun kedua-dua pasukan ini mempunyai peluang, tapi Indonesia lebih berkesan di hadapan gawang timnas Oman ini. Jadi 3 gol daripada peluang yang terhasil itu menunjukkan bahawa tahap penyudahan yang tinggi dilakukan oleh timnas Indonesia. Mungkin mereka telah memperbaiki dari masa ke semasa kan. Jadi pemain-pemain yang baik dicoba oleh John Hedman kali ini begitu memberi dampak yang baik. Contoh pemain muda Indonesia, Doni Tri Pamungkas ini baik sekali
cara permainannya, kemudian kaki kirinya juga memberi satu sepakan-sepakan yang baik dan juga antaran-antaran yang bagus. Begitu juga dengan Rizky Ridho, sudah tentu antara pemain yang sangat baik saat ini dan dia memang layak untuk menjadi kapten timnas Indonesia. Sebenarnya hampir ke semua pemain bermain dengan baik juga. Oli Romini, Beckham Putra, Joel Palupasi, saya suka sangat Joel Palupasi kontrol bagian lini tengah itu. Tanpa Joel Palupasi mungkin Oman dapat bergerak bebas, tetapi bila Joel Palupasi dapat mengawal dengan baik, pemain-pemain tengah Oman agak sulit untuk menembusi mereka. Jadi saya fikir itu sedikit analisa perlawanan semalam Indonesia dan Oman. Dan dari segi persentasenya, kalau dibagi 10 markah, saya akan memberikan Indonesia ini 8.5 per 10 dari segi kombinasi kesemua pemain ini, overallnya, pengawalan bola, penguasaan bolanya. Kemudian Oman mungkin di bawah sedikit daripada 10, mungkin saya akan bagi 5 daripada 10. Walaupun ranking mereka jauh lebih tinggi daripada timnas Indonesia, tapi dalam lapangan, di lapangan itu berbeda sama sekali. Di atas kertas data tidak akan menunjukkan bahwa sesuatu tim itu akan menguasai. Itu yang kejutan buat timnas Oman itu apabila Indonesia lebih menguasai sepenuhnya. Oke guys, tahniah dan selamat sekali lagi untuk timnas Indonesia. Kita akan melihat pula pada tanggal 9 ini Indonesia lawan Mozambik ya, di Stadium Gelora Bung Karno juga. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.